Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan statistik bisnis 1 atau statistik 1 ini kita akan membahas tentang hipotesis. Jadi selanjutnya, ini merupakan pengertian dari hipotesis dalam suatu penelitian, yaitu berasal dari kata hipo yang berarti di bawah, kemudian tesa yang artinya adalah kebenaran. Jadi ini semacam hipotesis itu adalah dugaan yang akan diuji kebenarannya. Apakah itu diterima atau ditolak. Dalam penelitian seperti itu, diduga kejadian A karena pengaruh dari si Y. Nah, itu diduga, baru dugaan, belum tentu dugaan itu benar. Ternyata setelah dibuktikan, diuji kebenarannya, kemudian dibuktikannya adalah A tidak berpengaruh terhadap Y. Tadi baru dugaan terlebih dahulu, itu hipotesis. Selanjutnya, ini hipotesis merupakan jawaban sementara yang tidak diuji kebenarannya. Jadi berdasarkan teori-teori, kemudian teori-teori menyatakan bahwa kedisiplinan akan mempengaruhi kinerja atau tingkat liabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, itu baru jawaban sementara berdasarkan teori-teori yang ada atau penelitian terdahulu. Kemudian tidak diuji kebenarannya. Diuji kebenarannya berdasarkan objek yang ada, kemudian berdasarkan perusahaan yang ada, berdasarkan observasi yang ada, berdasarkan analisis data yang ada, itu diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Jadi hanya analisis deskriptif saja, mendeskripsikan suatu kejadian, mendeskripsikan suatu angka. Nah, itu tidak memerlukan hipotesis. Selanjutnya, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Pastinya ada analisis datanya. Nanti selanjutnya, di materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang analisis data apa saja yang digunakan. Kemudian baik percobaan terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Jadi berdasarkan percobaan-percobaan yang ada, dugaannya seperti apa. Seperti sekarang ini adalah vaksin. Jika melakukan vaksin, maka akan menurunkan jumlah angka COVID. Nah, itu kan baru hipotesis, belum ada buktinya. Buktinya malah ini bisa jadi meningkat atau menurun. Nah, itu tergantung dari analisis yang ada. Dalam statistika, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas peluang yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi belum tentu semua itu hasil dapat dikatakan signifikan. Jadi hasil belum tentu berpengaruh secara langsung atau signifikan. Nah, itu statistik itu belum tentu, atau yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Jadi tergantung analisis datanya seperti apa nanti. Uji hipotesis ini konfirmasi dari analisis data. Keputusan uji hipotesis biasanya berdasarkan uji hipotesis 0. Jadi ada H0 dan H1 atau HA. Nanti ada berpengaruh atau tidak berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Nanti secara statistik ada bacanya. Hal ini merupakan uji untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis 0 adalah benar. Jadi membuktikan apakah hipotesis 0 itu benar atau salah. Selanjutnya, ini berkaitan dengan hipotesis dan uji hipotesis. Berkaitan dengan perumusan hipotesis, apakah penelitian memerlukan hipotesis? Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Tadi dijelaskan bahwa ada yang deskriptif, kemudian kualitatif, dan lain sebagainya. Kemudian apa dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis? Apa dasarnya? Yang pertama adalah
bisa jadi adalah berdasarkan teori-teori terdahulu. Teori-teori terdahulu menyatakan bahwa tadi kedisiplinan yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, itu sebagai dasar. Biasanya menurut siapa? Menurut Hasibuan. Hasibuan menyatakan kedisiplinan tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi. Atau Hasibuan menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik, teladan pemimpinan yang baik, maka akan mempengaruhi kedisiplinan yang baik juga. Sehingga dari kedisiplinan yang baik, maka akan mempengaruhi kinerja. Nah, itu dasar-dasar. Yang pertama adalah dari teori-teori sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu hasilnya apa? Oh, penelitian terdahulu kebanyakan adalah berpengaruh terhadap A berpengaruh terhadap Y. Makanya itu sebagai dasar merumuskan hipotesis. Yang ketiga adalah berdasarkan observasi yang ada. Observasi yang ada seperti apa? Oh, berdasarkan observasi bahwa ketika orang membuka internet tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka akan menurunkan kinerja. Itu berdasarkan observasi. Dilihat dari histori penggunaan internetnya. Nah, itu sebagai dasar hipotesis. Bagaimana bentuk hipotesis yang akan dirumuskan nanti? Bagaimana bentuk hipotesis yang akan dirumuskan? Tadi ada berpengaruh, tidak berpengaruh, ada H0 itu berpengaruh, tidak berpengaruh, kemudian HA itu berpengaruh. Nah, itu nanti ada H0 dan HA atau H1 atau H2. Lah, itu selanjutnya. Nah, ini manfaat hipotesis menjelaskan masalah penelitian. Tadi masalah-masalah penelitian, contoh disiplinan yang turun, maka kinerja akan turun. Nah, itu menjelaskan masalah penelitian, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Tadi ada variabel kedisiplinan dan variabel kinerja. Contohnya seperti itu. Pedoman untuk memilih metode analisis. Karena metode analisis itu ada banyak, ada analisis regresi berganda, analisis sederhana, analisis logistik, SEM, dan lain sebagainya, uji Sobel, analisis PET. Nah, itu akan disesuaikan dengan hipotesis yang ada. Dasar untuk membuat kesimpulan penelitian tadi. Jadi nanti kesimpulan penelitian itu akan muncul A berpengaruh terhadap Y. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya, ini contoh hipotesis. Ada pengaruh positif yang signifikan. Jadi ada pengaruh positif. Positif itu adalah jangan sampai salah kaprah ya. Jadi positif itu ketika kedisiplinan tinggi, maka kinerja akan tinggi. Begitu juga ketika kedisiplinan turun, maka kinerja juga akan turun. Jadi searah naik dan naik. Jadi nantinya akan itu berpengaruh positif. Naik dan naik, turun dan turun. Nah, itu adalah pengaruh positif. Jadi ketika insentif lingkungan kerja dan kepemimpinan itu berpengaruh positif terhadap semangat kerja, jadi semuanya naik. Semuanya naik dan turun. Ketika insentif naik, maka semangat karyawan akan naik. Ketika insentif turun, maka semangat kerja karyawan juga akan turun. Jadi seperti itu berpengaruh positif. Kemudian kalau berpengaruh negatif adalah ketika insentif naik, tapi semangat kerja turun. Begitu juga sebaliknya, ketika insentif turun, maka semangat kerja akan naik. Lah, itu baru berpengaruh negatif. Kemudian hipotesis dapat menunjukkan masalah penelitian, variabel penelitian, metode analisis, data, dan kesimpulan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, nah ini tadi dasar-dasarnya berdasarkan teori, penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, penalaran akal sehat peneliti. Jadi berdasarkan logika juga bisa. Kemudian perumusan hipotesis dalam penelitian. Nah, sumber kehidupan sehari-hari itu berdasarkan observasi, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, kemudian instrumen penelitian variabel, pengujian hipotesis, kesimpulan, dan implikasi. Jadi pastikan kalau meneliti itu mencari sumber-sumber masalah dulu. Jangan membuat masalah, tapi mencari masalah. Sumber masalah kehidupan sehari-hari itu apa? Secara teoritis, kemudian dicari teorinya itu apa. Penelitian terdahulunya seperti apa. Kemudian menurut logika seperti apa. Baru dirumuskan hipotesisnya. Jangan sampai
ketika sudah membuat hipotesisnya tetapi masalahnya nggak ada. Nah, itu akan mengulang-ulang, penelitian itu tidak akan bermanfaat untuk yang akan diteliti. Jadi seperti itu. Untuk merumuskan hipotesis, pastikan permasalahannya di tempat yang akan diteliti itu apa, kemudian dicari teorinya, penelitian terdahulunya seperti apa, kemudian teori logikanya seperti apa, baru dirumuskan hipotesisnya, baru mencari variabelnya, baru mencari analisis datanya, baru menguji hipotesisnya. Jadi ini urut-urutannya seperti itu. Jadi ini diingat karena ini akan bermanfaat ketika kalian semua membuat tugas akhir atau skripsi. Selanjutnya, nah ini macam-macam hipotesis. Hipotesis deskriptif itu pelayanan rumah sakit X, Y tidak memuaskan. Kinerja keuangan Bank Z sangat baik. Semangat kerja karyawan sangat tinggi. Just itu saja. Kemudian hipotesis komparatif itu adalah rumah sakit XY memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit YT. Jadi ada perbandingan, uji beda. Nah, itu. Kinerja keuangan bank A lebih baik dibandingkan kinerja keuangan B. Kemudian semangat kerja karyawan PT XY berbeda dengan PT AB dibandingkan. Jadi uji beda. Itu biasanya ada uji beda. Pakai alat analisis uji beda itu ada. Kemudian hipotesis asosiatif itu kepuasan pasien. Nah, ini berpengaruh, tidak berpengaruh. Lah, itu seperti berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Itu hipotesis asosiatif. Selanjutnya, nah ini hipotesis deskriptif adalah nilai suatu variabel mandiri, bukan perbandingan atau bukan hubungan. Itu silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya, ini komparatif. Tadi uji beda saja, membedakan antara X dengan Y. Kemudian ini asosiatif. Nah, ini ada H0 dan HA. Selanjutnya, nah, hipotesis 0 merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh sama dengan 0. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan antara atau tidak ada pengaruh antar variabel. Kalau hipotesis HA atau hipotesis alternatif merupakan hipotesis menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh tidak sama dengan H0. Atau kata lain, perbedaan ada hubungan atau ada pengaruh antar variabel merupakan hipotesis 0. Nah, ini ciri-ciri hipotesis yang baik. Dinyatakan dalam kalimat yang tegas, dalam diuji secara alamiah, dapat diuji secara alamiah, landasan dan merumuskan hipotesis sangat kuat. Jadi tadi berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Silakan dibaca sendiri. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian kualitatif muncul ada penelitian empiris. Lah, itu bisa juga kualitatif, itu juga ada hipotesisnya. Tapi setelah ada penelitian empiris, berarti setelah ada penelitian sebelumnya terlebih dahulu. Menyusun hipotesis adalah tentatif yang merupakan dugaan. Jadi dugaan. Asal dan fungsi hipotesis ini silahkan. Hipotesis dapat diturunkan dari teori dan lain sebagainya. Ini merupakan fungsi hipotesis, menguji kebenaran. Selanjutnya ini adalah fungsi hipotesis selanjutnya. Silahkan dibaca sendiri. Kemudian pertimbangan dalam merumuskan hipotesis asosiatif mengekspresikan hubungan antara dua variabel. Nah, jadi pengaruh atau tidak berpengaruh, pengaruh positif atau negatif. Nah, itu hipotesis asosiatif. Ini pertimbangan dalam merumuskan hipotesis, silakan dibaca. Nah, ini H0 dan H0 itu tidak ada hubungan antara hasil panen
padi dengan harga beras di pasar. Sedangkan HA itu ada hubungan antara hasil panen dengan harga beras di pasar. Jadi H0 itu yang bersifat netral, kemudian H1 yang bersifat tidak netral. Jadi itu bisa dikatakan hipotesis operasional. Selanjutnya, ini hipotesis statistik. Nah, ini diterjemahkan dari operasional tadi, diterjemahkan menjadi angka. Nah, ini jika H1 diterima, maka itu artinya ada hubungan antara hasil panen dari padi dengan harga beras di pasar. H1 diterima, H0 ditolak. Selanjutnya, ini menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi tadi kan harusnya diterima adalah H0 ya, tetapi ditolak. Kemudian yang diterima adalah H1. Itu adalah kesalahan, ini disebut kesalahan alfa. Menerima hipotesis yang ditolak, kesalahan ini disebut dengan kesalahan beta. Jadi ada A. Nah, ini merupakan hipotesis, contoh hipotesis secara operasional dan diuji. Jadi ketika H0 ditolak, H0 tadi adalah tidak ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Jika H0 ditolak, maka ada hubungan antara jam produksi dengan terhadap volume produksi. Jika H0 diterima, maka tidak ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Sehingga kalau H0 ditolak, itu penelitian terbukti secara signifikan atau secara empiris. Kalau H0 diterima, maka tidak signifikan, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.